Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-26. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagian ini bagi setiap kita. Firman Tuhan, orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang dapat menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah dia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumah sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengetahui dan sulit untuk mengetahui isi hati dari seseorang. Kita mungkin mencoba untuk memikirkan, kita mungkin mencoba untuk mencari tahu, kita mencoba untuk membayangkan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukankah itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan dan mustahil untuk kita lakukan? Mengetahui apa yang orang lain pikirkan, mengetahui apa yang ada di dalam hati dari orang lain, sulit untuk kita ketahui. Bacaan hari ini sangat menarik. Satu kisah tentang bagaimana seorang lumpuh yang disembuhkan. Satu peristiwa tentang bagaimana orang-orang datang mengusung seorang lumpuh, memikirkan cara bagaimana teman mereka si lumpuh ini bisa masuk ke dalam rumah. Dengan iman mereka, mereka yakin dan percaya bahwa Yesus Sang Guru Agung itu bisa menyembuhkan temannya yang lumpuh. Dan dalam satu waktu mereka mencoba untuk membongkar atap rumah itu, menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah tempat tepat di depan Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika Tuhan melihat lumpuh ini, ketika Tuhan melihat teman-temannya, maka Tuhan berkata, "Dosamu sudah diampuni." Dan satu peristiwa yang menarik, ketika dikatakan Tuhan berkata kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu." Dan dengan jelas dalam bacaan yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, bukankah akhirnya si lumpuh ini menjadi sembuh? Untuk membuktikan bahwa dirinya punya kuasa ilahi, bukan hanya kuasa untuk mengampuni, Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Tetapi di tengah-tengah satu sukacita, di tengah-tengah satu mukjizat, di tengah-tengah satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi, ada orang-orang yang tidak menyukai. Ada orang-orang yang mencoba untuk memikirkan, bahkan mereka berkata, "Siapa orang ini? Dia menghujat Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah?" Ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan Tuhan mengetahui isi hati mereka. Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan. Tuhan tahu apa yang dipikirkan. Tuhan tahu apa isi hati.
dari ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Satu belas kasihan muncul dalam diri Tuhan. Ketika Tuhan melihat iman dari si lumpuh, Tuhan melakukan mukjizat. Tuhan melakukan satu mukjizat menyembuhkan si lumpuh. Tetapi ada orang-orang yang justru tidak menyukai, mencari kesalahan, bahkan mencoba untuk membuat Tuhan Yesus dalam satu posisi yang sangat bersalah dengan mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Tetapi dengan satu teguran yang keras, ketika Tuhan tahu apa yang ada di dalam pikiran para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi, Tuhan berkata kepada mereka, mana yang lebih mudah? Dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Dan kemudian Tuhan melanjutkan dengan satu kalimat, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bahwa anak manusia mengampuni dosa. Ketika Tuhan menyatakan kalimat itu, Tuhan ingin kembali memberikan satu penegasan kepada para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi bahwa benar Dia adalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu bagaimana kedengkian, iri hati, isi hati dari para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi kepadanya. Kebebalan hati yang sulit dan tidak bisa melihat bahkan menerima kuasa Allah yang sedang bekerja. Dan dengan keras Tuhan menegur mereka. Maka apa yang bisa kita lihat? Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu isi hati setiap kita. Tuhan tahu hati kita. Kepercayaan kita kepada Dia. Atau kebebalan hati kita untuk sulit mempercayai Dia. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa. Bukan hanya itu, Dia adalah Tuhan Allah yang mengenal setiap kita. Maka hari ini ketika kita kembali mengevaluasi kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengenal dan yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti apa isi hati kita? Seperti apa isi hati kita? Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia? Atau ada kala kita mengeraskan hati kita, kita sulit percaya kepada Dia, bahkan kita sulit untuk hidup sungguh-sungguh mengenal dan mengasihi Dia. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita. Maka mari kita terus meminta Tuhan boleh menolong kita. Ketika kita tahu Tuhan mengenal isi hati kita. Ketika Tuhan mengasihi kita. Ketika Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita untuk sungguh-sungguh lebih percaya kepada Dia. Untuk lebih sungguh-sungguh mengasihi Dia. Untuk lebih sungguh-sungguh hidup. Melakukan setiap ketetapan dan perintah-Nya. Tuhan menolong setiap kita. Untuk bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar. Tapi mari kita juga melakukan setiap ketetapan dan perintah Tuhan. Mari kita mengasihi Tuhan. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman yang sudah kami dengar hari ini. Tuhan tolong setiap kami supaya hidup kami mengasihi Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Maka Tuhan, kami tahu artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu, Engkau mengenal kami. Maka Tuhan boleh menolong kami supaya hati kami, pikiran kami adalah hati dan pikiran yang tulus, yang murni, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sepanjang hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun langkah kami, sertai kami. Berjalanlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucapkan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.